Adapun Al-Qassam merilis video penampakan drone bunuh diri tersebut. Dalam video itu terlihat seorang pria sedang mempersiapkan drone bunuh diri. Al-Qassam mengumumkan peluncuran 2 pesawat serangan bunuh diri Sawari yang menargetkan pasukan pendudukan Israel. Nama Sawari sendiri berasal dari nama seorang insinyur penerbangan Tunisia yakni Mohamed Sawari. Lantas Al-Qassam mengatakan salah satu drone tersebut menargetkan skuadron ke-107 Kesatria Ekor Orange Angkatan Udara Israel. Pos pangkalan militer itu pun terletak di Hatzerim. Tak hanya itu, namun drone bunuh diri Sawari juga menargetkan markas besar divisi Sinai. Adapun wilayah itu dipadati dengan tentara pendudukan yang terletak di pangkalan militer Salem. Di satu sisi, radio Angkatan Darat Israel mengatakan bahwa Iron Dome-nya berhasil mencegat sebuah drone kecil yang diluncurkan dari Gaza. Namun Israel tidak menyebutkan secara spesifik lokasi serangan tersebut. הרסת את המדינה! לא מתאים עכשיו, זה לא מתאים עכשיו. אתה על מדים ואתה אצלי בבסיס, לא תעשה, נו. תלך אחורה, אל תיגע בי. אל תתנהג ככה, אל תיגע בי, אל תיגע בי. אל תתנהג אצלי זה לא הבסיס שלך, זה הבסיס שלי. בסדר, קיבלתי, אחי. Adapun video kemarahan seorang tentara Israel itu telah beredar di media sosial. Dalam video itu terlihat seorang tentara Israel yang berusaha menemui Netanyahu. Ia pun meluapkan kemarahan lantaran merasa bahwa Netanyahu membuat rekan-rekan militannya tewas. Bahkan tentara Israel itu merasa bahwa Netanyahu menyembunyikan fakta yang tidak diketahui oleh pasukannya sendiri. Dikutip dari Middle East, tentara Israel marah terhadap Netanyahu lantaran berusaha lepas dari tanggung jawab atas kegagalan memprediksi serangan Hamas pada 7 Oktober silam. Sebaliknya, Netanyahu justru menyalahkan tentara Israel yang gagal menangkis serangan Hamas. Seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya mengatakan Netanyahu mengatur kampanye. Hal itu dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang memberatkan tentara Israel. Bahkan Netanyahu secara aktif berupaya membangun argumennya melawan tentara. Adapun serangan itu terjadi pada Minggu 22 Oktober 2023. Militer Israel pun melaporkan satu tentaranya tewas diserang militan Hamas. Tak hanya itu, namun satu orang mengalami luka sedang dan 2 orang mengalami luka ringan akibat diserang rudal anti-tank. Kematian tentara Israel itu membuat Hamas berhasil memukul mundur Zionis kembali ke wilayahnya. Sementara militer Israel mengungkap tujuan menyerang darat Gaza. Dengan serangan itu diharapkan dapat menemukan para sandera yang ditahan oleh Hamas di wilayah Zionis Gaza. Selain itu, militer Israel ingin menggagalkan infrastruktur teroris di wilayah tersebut. Dikutip dari Al Jazeera, serangan balik dari Hamas sangatlah dramatis lantaran militan Hamas melakukan penghadangan saat tentara Israel berusaha memasuki jalur Gaza. Hal tersebut dilaporkan oleh pejabat federal dalam sebuah memo yang beredar pada Jumat 20 Oktober silam. Dalam sebuah memo itu, Divisi Intelijen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Kantor Lapangan San Diego memperingatkan pihaknya mengkaitkan peningkatan risiko penyebaran konflik yang berlangsung di Timur Tengah. Bunyi memo tersebut mengatakan bahwa Hamas dan Hizbullah kemungkinan akan memasuki Amerika Serikat melalui perbatasan selatan seperti Meksiko. Namun, pihak Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat tidak menanggapi kemungkinan Hizbullah memasuki Washington dari perbatasan selatan. Sementara hal senada juga pernah disampaikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat yakni Donald Trump yang mengatakan bahwa musuh berpotensi menyusup ke Amerika Serikat melalui perbatasan selatan jika negara tersebut terus mengabaikan krisis migran. Dikutip dari Al Jazeera, peringatan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Cina yakni Wang Yi. Ia mengatakan kepada rekannya dari Israel bahwa semua negara memiliki hak untuk membela diri. Adapun peringatan tersebut disampaikan Wang saat melakukan telepon pertama dengan Menteri Luar Negeri Israel yakni Eli Cohen. Telepon tersebut pun menjadi pertama kalinya dilakukan Cina sejak perang Hamas-Israel pertama kali. Dalam telepon yang dilakukan hari ini, Wang menekankan bahwa Israel harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Jika hal itu terjadi, maka sama saja melindungi keselamatan warga
warga sipil. Pihaknya pun berjanji akan melakukan yang terbaik untuk mendukung upaya kondusif terhadap perdamaian. Sementara diketahui hingga saat ini Cina menahan diri agar tidak secara langsung mengutuk Hamas atas serangan 7 Oktober. Cina berusaha pada posisi netral atas perang tersebut. Adapun video tersebut telah beredar di media sosial. Wanita berkaos merah muda itu sedang tiarap dan berada di balik mobil putih. Ia pun sedang melaporkan perkembangan terkini perang Israel-Hamas. Dalam laporannya, ia mengaku bersembunyi untuk berlindung dari serangan militan Palestina. Sang jurnalis pun menampilkan rasa ketakutannya terhadap situasi konflik. Namun pada kenyataannya, jurnalis wanita itu tidak berada di tengah ketegangan perang. Sebaliknya, ia berada di lingkungan aman lantaran banyak warga Israel yang berjalan dan bersepeda tanpa rasa takut. Sontak video yang viral ini langsung menuai kecaman dari berbagai pihak. Banyak orang yang menyebut aksi jurnalis itu sebagai propaganda. Bahkan jurnalis yang tak diketahui namanya itu disebut sebagai ratu drama lantaran melaporkan berita palsu dan dibuat-buat. Tuduhan tersebut dilontarkan oleh militan Hamas. Dalam sebuah pernyataannya, Hamas mengatakan bahwa tentara Israel membunuh tahanan Palestina dan anggota senior gerakan Hamas yakni Omar Hamzah Drakma. Dilaporkan Drakma ditahan secara administratif di penjara Megiddo, Israel. Drakma merupakan pemimpin Tubas berusia 58 tahun yang ditangkap bersama putranya saat awal operasi Banjir Al-Aqsa. Menurut sumber-sumber Palestina, sebagai bagian dari kampanye penahanan luas yang dipimpin oleh pasukan pendudukan Israel di seluruh tepi barat. Dalam pernyataan selanjutnya, Hamas membenarkan bahwa tahanan yang mati syahid, terlebih Drakma disiksa sampai mati saat ia ditahan di penjara Israel. Sementara awal bulan ini, Ketua Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan, Kadura Fares, memperingatkan meningkatnya praktik brutal Israel terhadap tahanan Palestina. Fares mengungkapkan bahwa banyak tahanan yang anggota tubuhnya dipatahkan oleh pasukan Israel. Dikutip dari Washington Post, tentara itu bernama Omar Belva. Ia merupakan seorang sersan, staf, dan komandan peleton di Batalion 9203 Brigade Alexandroni. Omar merupakan salah satu dari 360.000 tentara cadangan yang dipanggil untuk bertugas ke medan perang Israel-Hamas. Tentara Israel itu baru saja ditugaskan di perbatasan Lebanon. Namun nasib tragis harus menimpanya lantaran tewas terkena rudal Hizbullah pada Jumat 20 Oktober. Seusai gugur dalam perang, Omar dimakamkan pada Minggu 22 Oktober. Hal itu dikonfirmasi oleh ayah Belva yakni Eyal Belva. Sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF mengonfirmasi kematian Omar. IDF mengaku kematian Omar terjadi di tengah ketegangan meningkat di perbatasan Lebanon. Penampakan Rehovot seusai diserang oleh Brigade Al-Qassam. Serangan itu mengakibatkan wilayah Rehovot langsung porak-poranda. Pasalnya bangunan termasuk rumah warga langsung hancur hingga nyaris rata dengan tanah. Bahkan puing-puing bangunan tersebut membuat sejumlah mobil yang terparkir di jalanan rusak. Di video lain terlihat wilayah Rehovot mengepul dengan asap yang pekat. Terlihat pula puing-puing roket Al-Qassam berserakan di tanah. The Times of Israel melaporkan satu orang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Adapun korban merupakan seorang wanita sekira berusia 30 tahun yang terluka akibat pecahan peluru.